Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Perkenalkan saya Devi Fitriani dengan NIM 12 dari program studi Teknik Industri. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Penerapan Model Integer Programming dalam Mengoptimalkan Produksi Sambal Studi Kasus UMKM Dapur Ikan Diana Samarinda. Pada kali ini ada topik pembahasan yaitu ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan penelitian, asumsi penelitian, tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, lokasi penelitian, waktu penelitian, tahapan penelitian, diagram Melier, dan jadwal kegiatan. Selanjutnya ada latar belakang. Industri makanan terus berkembang seiring dengan meningkatnya permintaan konsumen sehingga pelaku usaha dituntut untuk menjalankan proses produksinya secara efektif dan efisien. UMKM Dapur Ikan Diana merupakan salah satu usaha lokal di Samarinda yang memproduksi sekitar 2.500 kemasan sambal per bulan dengan 5 varian produk. Namun, dalam proses produksinya, UMKM ini masih menghadapi keterbatasan sumber daya seperti bahan baku, tenaga kerja, dan jam kerja produksi. Selain itu, perencanaan produksi masih dilakukan secara manual berdasarkan perkiraan, sehingga seringkali jumlah produksi tidak sesuai dengan permintaan pasar. Kondisi ini berisiko menimbulkan kelebihan maupun kekurangan stok yang berdampak pada peningkatan biaya dan penurunan pendapatan. Oleh karena itu, diperlukan metode optimasi berbasis riset operasi untuk membantu menentukan jumlah produksi yang tepat dan menguntungkan. Salah satu metode yang relevan untuk digunakan adalah integer programming karena mampu menentukan solusi produksi optimal dengan mempertimbangkan kendala sumber daya yang ada. Dengan penerapan model ini, diharapkan UMKM dapat meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan memaksimalkan pendapatan yang diperoleh. Selanjutnya ada rumusan masalah yaitu ada dua. Yang pertama, bagaimana jumlah produksi optimal untuk setiap jenis produk sambal. Dan yang kedua, berapakah pendapat maksimum yang dapat diperoleh dari setiap produk sambal. Sedangkan untuk tujuan penelitiannya itu ada dua juga. Yang pertama, mengetahui jumlah produksi optimal untuk setiap aneka produk sambal dan mengetahui pendapatan maksimum yang dapat diperoleh dari setiap produk sambal. Adapun batasan penelitian pada skripsi saya itu data yang digunakan untuk peramalan adalah data penjualan produk dari bulan Januari 2025 hingga bulan Desember 2025. Analisis yang dilakukan hanya sampai pada penentuan jumlah produksi optimal tanpa membahas penerapan hasil metode pada kondisi nyata di UMKM. Sedangkan untuk asumsi penelitian kali ini ada peralatan yang digunakan dalam proses produksi diasumsikan berfungsi secara normal tanpa adanya gangguan, serta harga jual produk dianggap tetap selama periode penelitian berlangsung. Untuk memperkuat dasar pemecahan masalah pada penilaian ini, saya akan melanjutkan ke bagian tinjauan pustaka. Jadi, menurut Masula DKK 2024, perencanaan produksi itu merupakan salah satu faktor utama dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi aktivitas produksi karena berfungsi untuk mengendalikan penggunaan bahan baku, kapasitas mesin dan tenaga kerja, serta waktu produksi. Menurut Hamid dan Suyatno 2021, metode peramalan time series digunakan untuk memprediksi permintaan di masa mendatang berdasarkan data historis. Beberapa metode yang digunakan dalam penelitiannya itu ada moving average, itu digunakan untuk memperoleh tren berdasarkan rata-rata nilai beberapa periode terakhir dengan rumus yang bisa dilihat pada layar. Weight moving average atau WMA itu memberikan bobot lebih besar pada data terbaru agar hasil lebih akurat. Dan sedangkan yang terakhir exponential smoothing itu metode peramalan deret waktu yang memberikan pembobotan menurun secara eksponensial pada data historis. Untuk rumusnya bisa dilihat pada layar. Sedangkan menurut Putri dan Junaidi 2022 itu, uji kesalahan peramalan dilakukan dengan membandingkan hasil ramalan terhadap data aktual untuk menilai akurasi metode yang digunakan. Ukuran kesalahan yang digunakan yaitu ada tiga. Yang pertama ada MAD, itu mengukur rata-rata selisih absolut antara data aktual dan hasil peramalan. Yang kedua ada mean squared error atau MSE, itu mengukur rata-rata kuadrat selisih antara data aktual dan hasil ramalan. Terus ada mean absolute percentage error itu atau MAPE, mengukur rata-rata kesalahan dalam bentuk persentase terhadap nilai aktual. Untuk menurut Halim 2022, riset operasi bertujuan untuk menemukan solusi yang paling optimal dalam pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya. Model integer programming digunakan sebagai alat bantu pengambilan keputusan pada perencanaan produksi untuk menentukan jumlah produksi yang optimal sesuai kapasitas tenaga kerja, bahan baku, mesin, dan permintaan pasar menurut Rajulin DKK 2025. Untuk formulasi model integer programming bisa dilihat pada layar.
Berikut ini adalah penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi dalam penyusunan proposal skripsi kali ini. Yang pertama ada menurut Sakina DKK dengan judul Penentuan Jumlah Produksi Kue Kering Menggunakan Metode Integer Programming Studi Kasus Usaha Kue Kering Ibu Afung pada tahun 2021. Menurut Listiani DKK dengan judul Implementasi Integer Programming dalam Mengoptimalkan Produksi Kopi Susu Studi Kasus Kopi Rekan eh, pada tahun 2021. Dan Sitorus DKK dengan judul Optimasi Kapasitas Produksi Bantal dengan menggunakan integer linear programming di PT Dunlopillo Indonesia pada tahun 2022. Ada Nurjana dan Hidayani itu dengan judul Pendekatan Integer Programming untuk mengoptimalkan produksi perencanaan kerupuk pada tahun 2024. Dan untuk Nahda dan Granita itu ada penerapan integer linear programming dan analisis sensitivitas pada optimalisasi produk usaha kue putu asli MR pada tahun 2024. Sedangkan untuk lokasi penelitian dilaksanakan pada UMKM Dapur Ikan Diana Samarinda yang beralamat di Jalan KS Tubun Dalam, Gang Jabal Nur 2, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Dan waktu penelitian direncanakan berlangsung selama 5 bulan, yaitu mulai tanggal 1 November 2025 hingga 20 Maret 2026. Tahapan penelitian ada 5 tahapan. Yang pertama tahapan persiapan, tahapan pengumpulan data, tahapan pengolahan data, tahap analisis dan pembahasan, dan yang terakhir adalah tahap menutup. Untuk diagram alur kegiatan itu, tahap persiapan dimulai dengan studi lapangan dan studi literatur, kemudian menentukan identifikasi masalah, penetapan tujuan, dan batasan masalah. Untuk tahap yang kedua ada pengumpulan data. Itu ada dua data, ada data primer dan data sekunder. Untuk data primer sendiri itu diperoleh secara langsung melalui wawancara dan observasi langsung di UMKM tersebut, dan ada 4 data primer, yaitu ada untuk data proses pembuatan produk, data bahan baku yang digunakan, data harga jual produk, dan data kapasitas produk. Sedangkan untuk data sekunder itu ada dua, yaitu profil perusahaan dan data permintaan produk atau data penjualan produk. Dan selanjutnya ada tahap pengolahan data. Tahap pengolahan data dilakukan eh, melalui 4 tahapan. Yang pertama melakukan uji outlier pada data permintaan produk, melakukan forecasting permintaan produk, membuat pemodelan integer programming, dan menentukan solusi optimal. Untuk tahap analisis dan pembahasan adalah 3 yang dianalisis. Yang pertama ada analisis hasil perambalan permintaan, yang kedua solusi optimal yang akan dihasilkan, dan yang terakhir ada uji sensitivitas. Dan untuk tahap penutup itu ada kesimpulan dan saran yang sesuai dengan tujuan penelitian di awal tadi. Selanjutnya ada rencana pelaksanaan penelitian atau jadwal kegiatan. Dimulai dari penyusunan proposal itu pada tanggal 1 November hingga 30 November, sedangkan untuk seminar proposal dilaksanakan pada 8 Desember, dan untuk pengolahan data itu dilakukan pada 15 Desember hingga 31 Januari, dan asistensi tugas akhir sama, yaitu 15 Desember hingga 31 Januari. Sedangkan untuk seminar hasil perkiraan tanggal 2 Februari hingga 20 Februari, dan untuk persiapan sidang dan sidang itu perkiraan di bulan Februari hingga Maret, yaitu 23 Februari dan sampai 31 Maret. Mungkin sekian presentasi seminar proposal saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.